Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nadia Ramawati dari Prodi S1 Manajemen, kelompok RNS 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat presentasi singkat mengenai topik pergerakan mahasiswa. Oke, saya akan menjelaskan topik yang akan kita bahas dulu, yaitu pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa ini adalah suatu gerakan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis. Pergerakan mahasiswa sejatinya adalah bentuk tindakan mahasiswa dalam menyikapi penyimpangan yang ada dalam kehidupan sosial dengan tujuan melahirkan perubahan yang lebih baik. Sehingga, untuk disebut pergerakan mahasiswa, tidak harus dengan aksi demonstrasi dan sebagainya, tetapi bisa dengan memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. Misalnya apabila seorang mahasiswa pandai dalam menulis, dia dapat melakukan pergerakan melalui tulisannya. Oleh karena itu, untuk mengadakan perubahan itu tentu tidak cukup hanya dengan pergerakan karena sifatnya yang kurang konkret. Seolah-olah hanya memahami topik atau teori saja tanpa melihat keadaan di masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat juga harus dilakukan dalam menggenapi pergerakan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh konkret dari pergerakan mahasiswa. Saya mengambil contoh dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang terjadi pada bulan September tahun 2019, di mana mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK. Yang kedua, menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Yang terakhir, segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan tuntutan lainnya. Di sini kelompok mahasiswa dengan nama Aliansi Rakyat Bergerak merilis 7 tuntutan yang sebagian besar di seluruh Indonesia juga menuntut hal yang sama, yaitu pertama, mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah di RKUHP. Yang kedua, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab pada pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Yang keempat, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertahanan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Yang kelima, mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Yang keenam, mendorong pengesahan RUU atau demokratis di Indonesia. Yang ketujuh, menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Lalu kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia atau BEMSI juga merilis 7 desakannya sendiri. 7 desakannya ini dirilis pada tanggal 24 September 2019, yaitu yang pertama, menolak RKUHP, pertumbuhan minerba, RUU Pertahanan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya, membatalkan pimpinan KPK yang bermasalah dalam pilihan DPR. Lalu ada menolak TNI dan Polri dalam menempati jabatan sipil. Lalu kemudian ada stop militerisme di Papua
dan di daerah lain. Lalu ada membebaskan tahanan politik Papua dan segera menghentikan kriminalitas aktivis. Lalu kemudian ada menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya. Terakhir, menuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan. Oke, akhir kata dari saya, bergerak jika ingin membangun bangsa ini, bergerak jangan hanya diam di tempat, tingkatkan jiwa peduli kita terhadap rakyat sebagai mahasiswa, bergerak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bergerak melawan rezim pemerintah yang buruk, jangan sampai amanah menjadi mahasiswa tidak dijalankan, mahasiswa dididik agar kelak menjadi pemimpin bangsa. Jika mahasiswa masih banyak yang tidak bergerak dan tidak memperdulikan orang, bahkan menutup mata dengan kondisi sekitar atau tidak peduli kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, khususnya rakyat kecil, siapa yang akan memimpin bangsa ini kelak suatu hari nanti. Terima kasih.